Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Intan, wali kelas 5 SD Negeri Karangasem 2, Surakarta. Mulai yuk! Sebelumnya, kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak manusia, yaitu tulang. Jadi, setelah pembelajaran kali ini, anak-anak akan mengetahui apa saja fungsi tulang, kemudian jenis-jenis tulang, kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan tulang-tulang yang ada dalam rangka manusia. Tulang merupakan salah satu alat gerak pasif pada manusia dan hewan. Kenapa disebut demikian? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot. Jadi, otot-otot yang ada di tubuh kita ini melekat pada tulang, lalu saat otot bergerak, tulang pun akan ikut bergerak. Jadi, salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi lainnya yaitu menopang tubuh agar tubuh kita bisa tegap berdiri. Kamu bisa berdiri, bisa duduk tegap. Kemudian juga memberi bentuk pada tubuh. Itulah fungsi-fungsi tulang. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang bisa dibedakan menjadi dua. Ada tulang pipih dan juga tulang pipa. Bedanya apa? Bedanya, kalau tulang pipih itu bentuknya lebar dan pipih. Misalnya ada pada tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, ada tulang telapak tangan juga. Kemudian kalau tulang pipa bentuknya itu lonjong seperti pipa. Misalnya ada pada tulang paha, tulang lengan, tulang betis, itu bentuknya lonjong seperti pipa atau yang disebut dengan tulang pipa. Betul sekali. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Kalau tulang rawan itu dibentuk oleh kondroblast, sedangkan tulang keras dibentuk oleh osteoblast. Yang paling khas atau yang paling mudah agar kita bisa membedakan adalah kalau tulang rawan itu lebih bersifat elastis. Contohnya adalah ada pada daun telinga kita. Coba kamu pegang daun telingamu, elastis bukan? Kemudian kalau tulang keras itu biasanya ada pada tulang tengkorak dan juga tulang lengan, tulang betis, tulang paha, telapak tangan, telapak kaki, banyak sekali. Kebanyakan dari rangka tubuh kita ini disusun dari tulang keras. Kalau tulang keras itu bersifat keras dan kaku, nggak elastis. Yang elastis itu adalah tulang rawan. Itu ya anak-anak ya. Ini dia rangka badan kita. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala, badan, dan juga anggota gerak rangka tubuh kita ini. Di dalam tubuhmu itu ada tengkorak seperti ini. Yang pertama kita mulai dari rangka kepala atau tengkorak. Di rangka kepala kita ini terdiri dari banyak bagian. Ada yang ini tulang ubun-ubun. Biasanya kalau bayi baru lahir ubun-ubunnya masih belum sempurna. Nah, itu tulang ubun-ubunnya ya. Ada tulang dahi di dahimu, di kening. Ada tulang baji, tulang air mata, ada tulang hidung. Coba kamu pegang hidungmu. Keras bukan? Ada tulangnya itu. Kemudian ada tulang pipi di kanan dan di kiri. Ada tulang rahang atas, rahang bawah, dan juga ada tulang lidah di ujung sana. Ada tulang tengkorak dan juga ada tulang pelipis. Tulang pelipis itu di bagian kanan dan kiri kepala. Oke? Kita lanjutkan ke rangka badan ya. Di rangka badan kita ini tersusun dari berbagai jenis tulang. Ada ini tulang belakang, ada ini tulang di area dada kita, dan juga panggul. Di tulang belakang kita terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung,
5 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang telengkang, dan juga 4 ruas tulang ekor. Sedangkan di bagian dada kita ada tulang rusuk pertama, kemudian ada ini tulang 2 ruas tulang rusuk melayang dan juga 3 ruas tulang rusuk palsu. Kemudian ada juga tulang dada hulu di bagian atas, di bagian tengah sini ada tulang dada badan, dan di sini ada taju pedang. Sedangkan ini adalah bagian belakangnya ya. Ini kamu bisa lihat tampak bagian depannya seperti ini, ada tulang rusuk dan lain-lain ini. Kemudian di bagian belakang ada yang namanya tulang belikat. Coba kamu bisa raba di bagian belakangmu, punggung kanan dan kiri atas, ada yang keras, itu namanya tulang belikat. Kemudian ini tulang selangka. Tulang selangka itu di bagian atas ya, di bawah leher itu ada tulang di kanan dan di kirimu itu namanya tulang selangka. Sedangkan ini adalah tulang di bagian panggul kita. Ada tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Oke, kita lanjutkan dengan tulang anggota gerak atau rangka anggota gerak. Terdiri dari apa saja? Di bagian tangan ada lengan atas, itu mulai dari siku ke atas itu namanya tulang lengan atas, di atas siku itu. Kemudian kalau di bawah siku ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Di bawahnya lagi ada tulang pergelangan lengan, dan juga di sini ada tulang telapak tangan, dan yang panjang-panjang ini adalah tulang jari tangan. Sedangkan di kaki ada tulang paha yang bentuknya seperti pipa tadi, betul sekali. Kemudian di sini ada tulang tempurung kaki atau tulang lutut ya biasanya ya. Lutut kita itu kamu bisa meraba, di situ ada bulat-bulat keras. Nah, ini dia tulang tempurung kaki. Kemudian di bawahnya ada 2 tulang, ada tulang kering dan tulang betis. Yang bagian depan ini namanya tulang kering, dan bagian belakang di sini ada yang namanya tulang betis. Ini dia. Lanjut ada tulang pergelangan kaki di sini dan di sini, kaki kanan kaki kiri ini. Kemudian tulang telapak kaki dan dilanjutkan tulang jari kaki. Sudah jelas anak-anak? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ini dia rangkuman untuk hari ini. Tulang memiliki fungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk rangka tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh, dan juga tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Jangan sampai tertukar ya. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Rangka pada tubuh kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala, badan, dan juga anggota gerak. Itu ya anak-anak ya. Oke, tugas untuk hari ini, silakan kamu jawab kelima pertanyaan ini. Yang pertama, apakah fungsi dari tulang? Pertanyaan kedua, apakah yang disebut dengan tulang pipih dan tulang pipa? Yang nomor 3, jelaskan dan sebutkan contohnya. Contoh dari tulang pipih dan tulang pipa ya maksudnya. Yang nomor 4, sebutkan 2 macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang nomor 5, silahkan kamu berikan keterangan pada gambar di samping ini dengan tepat ya, sesuai dengan nomornya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 istimewa.